ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmatnya, nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, tabiut tabiin, serta kepada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Insya Allah, Bu Entin, alhamdulillah, ada Pak Anugrah, ada Bu Siti, ada Bu Nita, ada Pak Lukman, ada Sadishan, ada Bu Ruri, dan Bapak Ibu lainnya ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi pagi hari ini. Sebelum kita mulai kajian pembinaan kita ya pada pagi hari ini, mari kita bertilawah bersama-sama sebelumnya surat An-Nisa. Bisa dibuka surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 9. Mari kita mulai dengan bersama baca Al-Fatihah dulu ya. Izin memimpin seperti biasa dari Hikam, silahkan untuk mengikuti 3 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin.
Semoga dengan tilawah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini pembinaan Ruhudin edisi 4 April 2 April insya Allah kita akan membahas tentang tema membina generasi Islam yang tangguh iman, ilmu, dan amal. Ya, menukil dari surat An-Nisa ayat 9 dan dari yang lainnya. Insya Allah bersama Ustadz Dr. Sandi Rizky Febrian di LCMA. Beliau adalah seorang dosen pasca sarjana. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kang Faisal, apa kabar? Sehat? Pak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kumaha Ustadz Sandi sehat? Alhamdulillah, saya Ustaz Faisal. Jazakallah, Ustaz. Biasa bersilaturahim lagi Dr. Sandi, atur forum nuhun. ini. Sami-sami Prof. Atur nuhun. Alhamdulillah, baik. Ya, karena sudah hadir juga sesandinya di tengah-tengah kita sebagai narasumber, sumbangan mungkin ya Bapak Ibu kita coba mulai. Silahkan untuk alat tulisnya daripada untuk ilmunya dimaksimalkan. Mari kita belajar bersama. Pada Susandi, mangga waktu dan tempat kita persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Al-ayah. Bapak dan Ibu hadirin, ikhwan, akhwat fillah, akang teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, limpahan anugerahnya, kenikmatannya kepada kita semua, kenikmatan yang tidaklah sanggup bagi kita untuk mengira, menghitung, memerinci satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaupun kita coba-coba untuk memerinci nikmat-nikmat Allah, maka pastilah kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Demikian juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjelang ya memasuki bulan Ramadan ini, ada perasaan yang harus kita bina, ya, ada syuur atau perasaan yang harus kita bina di dalam diri kita ketika menyambutnya. Yaitu kita hendaklah menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Jangan ada dalam benak kita ataupun dalam pikiran kita, oh ya Ramadan, ya biasa saja, berlalu demikian adanya tahun demi tahun. Karena siapa yang dapat menjamin kita dapat memaksimalkan bulan Ramadan ini lebih jauhnya, siapa yang dapat menjamin bahwa umur kita dapat sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau apabila datang atau masuk kepada bulan Ramadan, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Atau dalam riwayat lain, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah,
Datangkanlah, hadirkanlah bulan Ramadan kepada kami ini dengan penuh ketentraman, keamanan, ketenangan, dan penuh dengan keimanan di dalam diri kami. Wassalamati wal Islam. Dan kami pun berharap di bulan Ramadan ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar. Masya Allah, ibadah dalam keadaan segar bugar, ibadah dalam keadaan sehat, ya. Tentunya ibadahnya dengan dilaksanakan dengan penuh semangat. Ya. Wassalamati wal Islam. Demikian juga bulan Ramadan untuk menunjukkan syiar-syiar Islam. Wa taufiq lima tuhibbu wa tardah. Dan ketepatan untuk melakukan amal sesuai dengan apa yang engkau cintai ya Allah, dan sesuai dengan apa yang engkau ridhoi. Ya. Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendak memasuki bulan Ramadan ini, kita berdoa dibarengi dengan perasaan senang, dibarengi dengan perasaan gembira, karena mengingat berbagai kebaikan yang ada pada bulan ini ya Bapak Ibu sekalian. Di mana di bulan ini momentum Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Di mana di bulan ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewajibkan, memfardukan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sehingga kita bisa memaksimalkannya. Demikian juga dengan kebaikan, keberkahan, kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tema yang akan dibahas di kesempatan pagi hari ini sebetulnya adalah pemahaman yang terbalik daripada ayat ini. Jadi kalau di ayat ini kita dilarang untuk meninggalkan keturunan sebagai generasi penerus kita, generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita dalam keadaan yang lemah. Kita buat judul dengan mafhum mukhalafah kalau di usul fikih itu. Jadi kita bagaimana membina generasi yang justru tangguh, generasi yang justru kuat dari segi keimanannya, dari segi keilmuannya, dan juga dari segi amalnya. Nah, sebagaimana yang terlihat di monitor Bapak Ibu sekalian ya, ini surah An-Nisa. Surat An-Nisa itu di dalam Al-Quran ada satu-satunya ya. Walaupun ulama menyebutkan surah An-Nisa yang ada di hadapan kita ini dengan surah An-Nisa Al-Kubra. Karena sebagian temanya, mayoritas temanya itu, kebanyakan dari tema ini berbicara tentang kaum Hawa, ibu-ibu, wanita, ya, tentang wanita. Pak Ustadz, ada tidak surat An-Nisa yang lain? Tadi dikatakan katanya ada An-Nisa Al-Kubra, surat An-Nisa yang besar. Ya, ternyata ada sebutan kepada surah yang lain, yaitu yang disebut dengan surah An-Nisa As-Sugra. Surah An-Nisa yang kecil itu adalah surat At-Tolaq. Nanti Bapak Ibu bisa lihat menjelang di juz berapa itu, di juz 28 ya, kalau tidak salah di juz 28 itu surah At-Tolaq. Nah, itu disebut atau dikatakan oleh sebagian ulama dengan sebutan An-Nisa As-Sugra, surat An-Nisa tapi versi kecilnya. Ya, kalau versi besarnya, yang lebarnya, yang rincinya ada di surah An-Nisa ini, surat yang keempat di dalam Al-Quran. Ya, tentunya, Masya Allah, tadi Kang Faisal sudah membacakan, menuntun, membimbing kepada kita ya. Ternyata tidak cukup dengan ayat 9 saja, karena ini saling bertautan, saling berkaitan ya Bapak Ibu dengan ayat sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat asbabun nuzul, latar dan konteksnya, ya, bahwa ayat yang baru tadi dibacakan oleh kita semua dilatar belakangi dahulu ketika ada seorang sahabat yang ikut berperang dalam perang Uhud, dan beliau syahid, gugur di perang Uhud itu. Kemudian ia meninggalkan 3 orang anak perempuan, meninggalkan istrinya. Orang pada saat itu ya, karena masih lekat dengan kebiasaan pra-Islam atau zaman jahiliyah ya, apabila ada kerabat yang meninggal dunia ya, mereka mengambil hartanya. Jadi saudaranya, kakak laki-lakinya atau adik saudara laki-lakinya itu mengambil harta sahabat yang gugur ini, tidak menyisakan untuk anaknya, tidak menyisakan untuk istrinya.
Jadi harta itu diambil, harta peninggalan, harta warisan itu diambil oleh saudara laki-lakinya. Itu bahkan dulu sebelum Islam atau pra-Islam itu pada zaman jahiliyah, bahkan istri pun dijadikan sebagai harta peninggalan yang diwariskan. Ya. Nah, inilah yang coba tradisi atau kebiasaan zaman sebelum Islam, inilah yang coba diperbaiki oleh Islam. Ya. Yang coba diberikan tuntunannya, diberikan aturan-aturannya. Ketika seseorang meninggal dunia, harta itu kembali kepada Allah. Allah yang akan mengatur. Fulan dapat setengah, fulan dapat 2/3, fulan dapat 1/3, fulan dapat misalkan 1/6. Nah, jadi harta itu kembali kepada Allah, Allah yang mengaturnya. Maka di dalam surah An-Nisa ini, nanti kalau berseri ini berbicara tentang ayat-ayat waris banyak di dalam surah An-Nisa ini. Jadi harta kembali kepada Allah, Allah yang tentukan mengapa laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian. Nah, ini di surat An-Nisa, surat yang mungkin perlu pertemuan berikutnya yang akan kita bahas mungkin ya. Nah, jadi itu latar belakang ataupun asbabun nuzul, latar dan konteks bagaimana ayat yang baru saja tadi kita bacakan, terutama di ayat ke-7 itu. Kemudian kadangkala pada saat pembagian warisan itu ya dihadiri pula ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini di ayat yang ke-7 ya, kita ambil dulu di sini di ujungnya, nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa. Jadi bagian yang telah ditetapkan, bagian yang telah diwajibkan. Ya. Kata mafruḍan itu sama derivasi dengan kata fardu, ya. Memfardukan artinya mewajibkan. Bila perintah itu, bila kewajiban itu datang dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka disebut dengan fardu. Ya. Fardu mewajibkan, sholat fardu, ya. Puasa juga puasa yang diwajibkan, yang fardu. Ya. Jadi nasibam mafrud, ketetapan ini adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan. Bila mana, nah kemudian dalam Islam juga mengenal kata wajib. Ya, biasanya kalimat wajib itu diucapkan atau disampaikan kepada orang yang setara dengan kita. Misalnya Bapak Ibu kan suka berbelanja itu ya, belanja pergi, apalagi sekarang misalkan perlu membeli kebutuhan pokok, membeli makanan dan seterusnya, pakaian ya. Karena saya pembeli, ya, penjual mewajibkan kepada pembeli untuk membayar. Penjual mewajibkan kepada pembeli untuk membayar sejumlah harganya. Nah, ini antara penjual dengan pembeli ini setara. Jadi kalimat wajib kalau dalam Arab ya kadang digunakan dari atas ke bawah, dari pada tingkatan yang lebih rendah, tetapi digunakan juga kepada orang yang setara ya, kalimat wajib. Tapi kalau mafruḍan, fardu, itu dari tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah. Ya, kita ringkas saja mungkin ya 2 ayat sebelum ayat 9 ini. Wa idza hadaral qismata ulul qurba di ayat ke-8, dan apabila dalam pembagian harta warisan itu dihadiri oleh kerabat, dihadiri oleh anak-anak yatim, dihadiri oleh orang-orang miskin, farzuquhum min, ya, maka berikanlah daripada harta warisan itu. Jadi tidak hanya dihadiri mungkin ya, kadangkala mereka itu tidak hadir tapi diketahui oleh mereka. Informasi itu, berita tentang pembagian itu sampai kepada mereka ya. Mungkin saja Bapak Ibu sekalian di rumah kita ada anak anak angkat mungkin ya, yang kita besarkan, yang kita didik, yang kita sekolahkan. Boleh jadi di rumah kita juga ada pembantu yang yang membantu mengurusi urusan-urusan di rumah, membereskan dan seterusnya. Nah, informasi berita tentang pembagian harta waris itu sampai kepada mereka, maka mungkin saja di dalam diri mereka ada kecemburuan ingin ya, mereka sebetulnya tidak dapat harta warisan ya, karena
Tidak ada bagiannya untuk anak angkat, tidak ada, untuk pembantu tidak ada. Tapi berita itu sampai, informasi itu sampai, turunlah ayat Al-Quran. Mungkin saja di dalam diri mereka ada keinginan, ada kecemburuan, ya. Maka Allah perintahkan farzuquhum min, maka berilah sebagian daripada harta tersebut. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Mohon maaf, misalkan kalau yang diberikannya hanya sejumlah atau sebesar ini, hatur lumayan, katampi, dan seterusnya. Jadi perkataan yang baik gitu ya, yang disampaikan kepada mereka. Qaulan ma'rufa. Nah, menarik ini ya, di ayat ke-8 ditutup dengan qaulan ma'rufa, di ayat 9 ditutup dengan qaulan sadidan. Nah, ada presisi, ada ketepatan ketika Al-Quran memilih redaksi dengan ma'rufan, sementara di ayat 9 dengan kata sadidan. Jadi bagaimana berbicara, berkomunikasi dengan dua batasan ini. Ada kata ma'ruf, ada kata sadid. Ya. Sekali lagi di ayat yang ke-8, farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi keluar kota, ya, Bapak Ibu baru pulang dari luar negeri, ya, kemudian kan bawa oleh-oleh itu, ya, misalkan Prof. Neni pulang dari umroh, Masya Allah bawa oleh-oleh, di pasar kurma belanja kurma, di pasar ini belanja ini, banyak oleh-oleh, teringatlah di rumah, oh ini ada yang suka membantu di rumah. Oh, ini ada anak yang saya sekolahkan. Ada. Nah, sama halnya, jangankan untuk soal ini, berita informasi tentang pembagian waris, kita saja kalau pergi keluar kota suka kepikiran itu, ingin memberi ya kepada pembantu yang sudah membantu di rumah kita, mungkin kepada anak angkat yang kita sekolahkan, yang kita didik. Ya, ingin ada perasaan seperti itu. Nah, maka Allah Ta'ala tutup ayat ke-8 ya, dengan kata qaulan ma'rufa. Ini hatur lumayan, ada oleh-oleh sedikit dari Bapak untuk teteh misalkan, atau untuk ini untuk anak angkatnya di rumah. Qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik ya. Gitu. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada ayat ke-9. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha, dan hendaklah takut kepada Allah. Di sini ada diawali dengan apa ya, dengan anjuran. Hendaklah takut kepada Allah. Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi kadangkala ketika seseorang menuliskan wasiat, ketika seseorang menuliskan wasiatnya itu, mungkin ada seseorang yang menasihati dia. Mungkin ada kerabat yang datang memberikan masukan-masukan ya, arahan-arahan kepada dia. Nah, kadang orang memberikan arahan itu menunjukkan ini si fulan kasih, si A dikasih, si B dikasih ya. Jadi bisikan-bisikan atau nasihat-nasihat seperti itu mencoba mempengaruhi, menjadikan masukan bagi orang yang hendak memberikan wasiat itu. Nah, kadang seperti itu. Ini kasih, saking dekatnya ini, tolong ini bagiannya begini ya. Jadi saran-saran seperti itu. Nah, kepada orang yang datang itu, maka Allah Ta'ala ingatkan mereka, ya, hendaknya dia itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau misalkan dirinya sendiri meninggalkan di belakangnya generasi penerus dalam keadaan lemah. Ya. Coba bayangkan kalau misalkan hal itu terjadi pada diri Anda yang memberikan nasihat itu, sedangkan Anda mengatakan kepada orang lain, ini kasihkan fulan bagiannya sekian, si B sekian, si C sekian. Bagaimana bila kejadian itu atau peristiwa itu menimpa diri Anda sendiri, ya? Maka yang menjadi fokus perhatiannya, menjadi fokus pemikirannya adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan
anak keturunan kita, ya, meninggalkan mereka dalam keadaan yang lemah. Wal yakhshal ladzina, nah, wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina, orang-orang, lau taraku, kalaulah mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afan, ya, keturunan dalam keadaan yang lemah. Khafu alaihim, mereka tentulah khawatir atas kesejahteraan anak keturunan mereka itu. Falyattaqullah waliyaqulu qawlan sadida, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata perkataan yang benar, yang tepat. Falyattaqullah. Nah, solusi yang ditawarkan Islam ada dua di ayat ini, ya. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar, yang tepat, gitu ya. Kalau di ayat sebelumnya perkataan yang baik, permohonan maaf, atau menyampaikan bahwa yang kita berikan sejumlah tertentu atau harap diterima, hatur lumayan dan sebagainya. Tapi di ayat 9 ditutup dengan qaulan sadida, perkataan yang tepat, yang benar. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat bagaimana terjemahan daripada ini, ya, daripada ayat surat An-Nisa ayat 9 ini. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, ya. Mereka mengucapkan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan anjuran berbagi sebagian dari harta warisan yang didapat kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ya, yaitu ayat yang sebelumnya tadi. Jadi mungkin kita memiliki kerabat, anak yatim, orang-orang yang miskin yang hidup di dalam mungkin satu rumah dengan kita, tapi tidak mendapatkan bagian waris. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, menjadi tidak terurus, menjadi lemah, hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu hendaklah mereka, ya, para wali, orang yang mengurusi anak-anak yatim itu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh dengan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak yatim tersebut. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, hendaklah kita merasa takut bila mana keturunan yang kita tinggalkan itu lemah dari sisi pendidikannya, ya, lemah dari sisi pengetahuannya, kemudian lemah dari sisi sosialnya, lemah juga mungkin dari sisi ekonominya, ya, lemah dari sisi mentalnya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh ayat surat An-Nisa ayat 9. Kemudian di dalam tafsir yang lain, tafsir Kemenak Kementerian Agama, orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak ataupun keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Untuk itu selalulah bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, selalu berkata lemah lembut, terutama terhadap anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka dengan memperlakukan seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Di dalam penjelasan ini juga, ya, dijelaskan bahwa janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga dalam keadaan yang lemah, ya, yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup. Kemudian dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, mereka menyebutkan, ya, hendaklah bersikap waspada terhadap nasib anak-anak yatim. Orang-orang yang seandainya meninggalkan hartanya, ya, meninggalkan, artinya hampir meninggalkan di belakang mereka, sepeninggal mereka keturunan yang lemah.
Maksudnya anak-anak yang masih kecil, mereka khawatir terhadap nasib mereka akan terlantar, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah mengenai urusan anak-anak yatim itu, dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingin lakukan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, kita diberikan anak-anak keturunan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat berupa anak-anak keturunan, ya. Itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mendorong kepada kita, ya, tazawwaju al-wadud al-walud, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kaum pria, ya, lelaki, nikahilah wanita yang al-wadud, yang penuh dengan kasih sayang, al-walud, dan juga dapat memberikan keturunan, ya, dapat memberikan keturunan. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangatlah berbangga dengan banyaknya keturunan, ya. Nah, di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, fenomena mungkin dahulu ramai, ya, Bapak Ibu sekalian, tentang anjuran untuk keluarga berencana atau KB. Seringkali ayat ini juga dijadikan alasan ataupun dalil, ya. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah. Sementara di ayat yang lain ataupun ayat hadis-hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk, ya, mendapatkan anak keturunan misalkan dalam jumlah yang banyak, ya. Mukatsirum bikumul umam, karena aku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi nabi yang berbangga dengan banyaknya umatku ini. Nah, sebetulnya di sini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita rezekinya masing-masing. Anak fulan telah ditetapkan rezekinya masing-masing. Nah, kita yang ada bukan pembatasan keturunan, tetapi pengaturan. Saya berikan contoh, misalkan kalau ibu mempunyai rumah yang muat untuk 40 orang. Masya Allah, rumahnya muat untuk 40 orang. Kemudian ibu buat acara di rumah sehingga bisa sesuai kapasitasnya 40 orang. Nah, apakah ibu akan menyebarkan undangan untuk 100 orang? Ya. Sementara rumahnya, tempat tinggal ibu bapak sekalian hanya muat untuk 40 orang misalnya. Nah, tentu kita harus merencanakan di sini. Ada perencanaan, ada pengaturan, gitu. Nah, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu ketika menerapkan pendidikan kepada anak-anak, muru auladakum bis sholati wa hum abna'i sab'i sinin. Perintahkanlah, ajaklah, suruhlah anakmu untuk mendirikan salat, ya, mereka pada usia 7 tahun. Ya. Walaupun sebelumnya kita telah membiasakan pada usia-usia dininya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i asyri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka mencapai usia 10 tahun. Ya. Wa farriquhum fil madaji. Kemudian pisahkan mereka dari tempat tidurnya. Yang laki-laki, anak laki-laki dipisahkan tempat tidurnya daripada perempuan. Atau yang selama ini masih ikut tidurnya dengan orang tuanya, mulai dipisah. Wa farriquhum bainal madaji. Jadi pendidikan dari sejak dini. Nah, orang-orang sekarang sering menyebutnya dengan parenting Islami, ya. Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar, ya, bagaimana konsep pendidikan secara Islam, mulai dari pendidikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab, ya, sekolah. Kadangkala ya orang tua karena kedua-duanya sibuk, misalkan ayahnya bekerja, kemudian ibunya juga penuh bekerja, ya, sehingga melepaskan pendidikan itu menjadi tanggung jawab sekolah. Tapi tentunya keliru, ya, Bapak Ibu sekalian, tidak sepenuhnya pendidikan itu dipegang tanggung jawab oleh sekolah. Karena di dalam keterangan madrasatul ula, bahwa ibulah yang menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan dari ibunya, daripada ayahnya, dan terlebih lagi keluarganya, pendidikan di keluarganya. Jadi karena anak ini tentu di sekolah mungkin
hanya beberapa jam saja ya Bapak Ibu, terlebih pada masa pandemi ini. Masuk misalkan pukul 8, jam 11 atau jam 11 sudah pulang. Mungkin kelas yang atas setengah 12, jam setengah 1 atau lepas zuhur pulangnya. Nah, justru waktu yang paling banyak itulah anak-anak bersama dengan Bapak Ibu di keluarganya. Jadi pendidikan di keluarga inilah pendidikan yang paling banyak porsinya. Jadi sering kita dengar terkait dengan itu ya, parenting Islami. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam keluarga, pendidikan, kemudian pembinaan, bukan sekedar juga pembinaan dalam aspek yang lain, misalkan yang terpenting, misalkan pembinaan yaitu komunikasi ya, komunikasi antara sesama keluarga. Kadangkala kita tinggal satu atap, satu ruangan bahkan, tetapi masing-masing sibuk dengan kesibukannya. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, ada yang sibuk dengan notebooknya, sibuk dengan handphonenya, ya sibuk. Padahal mereka dekat, saling bersebelahan, satu ruangan, di ruang tetapi masing-masing daripada mereka sibuk. Maka yang harus dibina di sini adalah bagaimana berkomunikasi dengan yang tadi yang Allah sebutkannya di ayat yang ke-8, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik. Sementara di ayat yang ke-9 ditutup dengan qaulan sadidan, perkataan yang tepat, yang benar ya. Sebagai contoh misalkan kalau kita masuk ya, khususnya nih Bapak Ibu ya, yang laki-laki sedang khutbah Jumat, imam di atas atau khatib di atas sedang berkhutbah. Lalu kita masuk ke masjid, kita bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkataannya baik ya, qaulannya ma'ruf, tapi belum tentu sadid, belum tentu tepat untuk diucapkan di sana. Ya, akan tidak tepat ketika khutbah lalu kita bilang assalamualaikum kepada khatibnya. Tidak tepat untuk diucapkan. Atau ketika kita masuk, orang-orang sedang makan, ya, lalu kita ucapkan assalamualaikum sementara mulut mereka penuh dengan makanan. Nah, ini juga ya, kita lihat momentumnya atau kondisinya. Kapan kita mengatakan qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, dan kapan kita menggunakan qaulan sadidan, komunikasi, perkataan yang tepat gitu ya. Kemudian juga pembinaan, misalkan dalam parenting Islam itu adalah pembinaan komunikasi ya, komunikasi dengan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri ataupun dengan suami ya. Nabi SAW dalam artian berkomunikasi ini ya, beliau sangat melihat momentumnya, waktu-waktunya, kapan diucapkan, kapan disampaikan, kapan dibicarakan. Sekurang-kurangnya ada 3 waktu ya, sekurang-kurangnya Bapak Ibu sekalian ada 3 waktu kapan kita berkomunikasi, misal khususnya dengan anak-anak ya. Yang pertama, kalau kita lihat redaksi hadis itu, Nabi SAW sangat memanfaatkan betul kondisi dalam perjalanan ya. Sedang perjalanan kan kondisinya senang, santai, anak-anak bisa melihat pemandangan view di sekitarnya gitu ya. Itu baik itu jalan ya, perjalanannya jalan kaki ataupun di kendaraan ya. Maka kita melihat redaksi hadis Nabi SAW. Contoh misalkan ketika Nabi berbicara dengan Abdullah bin Abbas, saat itu usianya masih sangat kecil ya, masih sangat belia. Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Beliau membonceng menaik kendaraan bersama Nabi SAW. Pemilik kendaraannya siapa? Rasulullah. Beliau yang ada di depan, Abdullah bin Abbas di belakangnya. Lalu Nabi SAW berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, ya, beberapa pesan, nasihat. Ihfadhillaha yahfadhka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu, menjagamu. Ihfadhillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada dekat di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah.
Jika engkau meminta, kamu meminta, maka minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, waktu yang pertama Bapak Ibu sekalian yang harus kita manfaatkan yaitu ketika kita sedang bersama dengan anak di perjalanan, jalan kaki ya, ataupun misalkan di kendaraan. Ini dimanfaatkan. Yang kedua, pada saat makan ya, pada saat makan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya pernah menegur siapa itu namanya ya salah seorang sahabat yang masih kecil saat itu, yang mana makannya itu mengambil dari sana, mengambil dari sini, tangannya kemana ya, menjulur kemana-mana tangannya ya, anak-anak. Nah, oleh Nabi SAW dimanfaatkan hal seperti itu. Pada saat makan diberikanlah nasihat, sampai memberikan nasihat. Ya gulam, samillah. Kalau engkau hendak makan, anakku, ananda, maka samillah. Ucapkanlah bismillah. Ya, sambillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan apa yang ada di hadapanmu, ya, yang terdekat dengan. Ini kondisi yang kedua atau waktu yang kedua yang dimanfaatkan oleh Nabi SAW ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga, ketika anak-anak itu sakit, ya, mereka merasa kesakitan, tumbuhkan harapan untuk sembuhnya, tumbuhkan keyakinan untuk sembuhnya, berikanlah perkataan-perkataan yang positif, yang baik. Ya. Misalkan dari hadis Nabi SAW ketika beliau mengunjungi seorang anak Yahudi. Ya. Seorang anak Yahudi itu biasa membantu Nabi SAW. Ya. Pada suatu saat, dia dalam keadaan sakit dan Nabi SAW mengunjungi anak daripada orang Yahudi ini. Kemudian Nabi SAW duduk di hadapan anak tersebut sambil berkata, Ya gulam aslim, hai anak, masuk ke Islam. Hai anak, ya, masuklah ke dalam agama Islam. Ya gulam aslim. Faqala, kemudian anak itu pun melihat, meratap kepada menatap kepada wajah kedua orang tuanya, kepada ayahnya. Dia lihat ayahnya dulu. Kemudian ayahnya berkata, Ati Abul Qasim. Ikuti, turuti, ya, taati perintah dari Abul Qasim. Sebutan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka anak itu pun memeluk agama Islam, mengucapkan syahadat, memeluk agama Islam. Lalu setelah itu Nabi SAW meninggalkan tempat tersebut, keluar dari rumah orang tersebut dan berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak itu dari siksaan api neraka. Nah, dari redaksi itu ada beberapa ya, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui ada 3 waktu. Manakala dalam perjalanan, pada saat makan, ataupun juga pada saat anak tersebut sakit. Dengan menumbuhkan harapan kesembuhan kepada anak tersebut. Nah, dari aspek pendidikan, ya, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi porsi besar ada pada orang tuanya. Demikian juga dalam pembinaan, komunikasi dengan anak-anak, dengan anggota keluarga yang lain, suami dan istri, ataupun sebaliknya. Dan yang terpenting juga dalam mendidik anak dengan konsep-konsep Islam itu ada pembiasaan, habituasi atau habit, pembiasaan ada yang kadang-kala sifatnya nonverbal, ya. Contoh misalkan ketika beberapa saat menjelang azan, ya, 10 menit ataupun 5 menit menjelang azan, ayahnya sudah rapih dengan pakaian. Sholat, ya, pakaian yang biasa dipakai untuk sholatnya. Wah, anak seperti itu sudah tidak perlu ini lagi. Ayahnya sudah siap untuk sholat berjamaah. Anak mengikuti pembiasaan dengan ada kala juga pembiasaan
dengan verbal, dengan apa? Pembiasaan dengan ucapan, dengan kata kerja ya, dengan menyuruh. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi, muru auladakum bis shalah. Perintahkan, suruhlah anak-anak untuk sholat dengan ucapan, "Dek, ayo sholat, Dek, bangun, Dek. Subuh bangun, ayo ambil air wudhu segar, hari ini adik kan mau belajar, mau menuntut ilmu, ya perlu badan yang segar, ayo sholat dulu, ambil air wudhu, ya." Jadi katakan apa, soleh bager gitu ya, kalau kita bangunkan anak kita, ayo bangun subuh segar, ini bangun subuh. Kemudian juga kita mau belajar nanti, mau menuntut ilmu, ayo harus badannya harus segar, yuk berdoa dulu, sholat subuh dulu. Ya, itu dengan membangunkan anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah, di dalam tafsir Al-Jalalain seperti itu ya. Hendaklah khawatir anak-anak yang masih kecil itu nasib mereka akan terlantar. Kemudian bagaimana penafsiran dari Ibnu Katsir? Ya, kita kembali ke sini, penafsiran Ibnu Katsir. Nah, beliau menjelaskan ada sebuah riwayat. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini kita baca dari sini. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sini ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu suatu ketika, Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sakit. Ya. Nabi SAW datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam keadaan sakit tersebut. Maka Sa'ad pun bertanya, "Ya Rasulullah, inni dzumali." Sesungguhnya aku orang yang mempunyai harta. Ya, hartawan. Orang yang memiliki banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali hanya seorang perempuan, seorang anak perempuan. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini Sa'ad bin Abi Waqqas berkata pada saat sakitnya, dia teringat bahwa dia memiliki harta yang banyak, kemudian tidak ada ahli warisnya kecuali seorang anak perempuan saja. Kemudian dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 daripada hartaku?" Maka Nabi SAW menjawab, "La, tidak boleh." Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya lagi, "Nisfahu ya Rasulullah." Separuhnya, setengahnya wahai Rasulullah. Jadi setengah daripada hartanya akan disedekahkan. Nah, akan disedekahkan. Kemudian Nabi SAW berkata, "Jangan." Bagaimana kalau sepertiganya? Sulusahu ya Rasulullah. Sulusahu. Sepertiganya. Nabi SAW menjawab, "As-sulus wa sulusu katsir." Sepertiga daripada harta itu pun juga termasuk banyak. Ya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Innaka intadhara warathataka aghniya khairun lahum min antadharahum adatan yatakaffafuna 'alan nas." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas. Yatakaffafuna 'alan nas, ya, meminta-minta kepada orang lain. Jadi hadis ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita tidak boleh berwasiat, ya, wasiat, menuliskan pesan wasiat kita dengan harta kita sepertiga atau apa maksimum, ya, paling banyak sekali wasiat itu adalah 1/3. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita paling banyak sekali seseorang boleh berwasiat daripada hartanya, yaitu sepertiga daripada hartanya, paling banyak. Innaka intadharahum aghniya khairun lahum min antadharahum 'alatan yatakaffafuna 'alan nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna 'alan nas. Kemudian mereka pun meminta-minta kepada orang lain, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menurut Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah hadis berkaitan dengan wasiat itu.
Nah, kemudian kita coba lihat lagi misalkan tafsir Al-Misbah ya, yang ditulis atau disusun oleh Prof. Quraisy Shihab. Manusia sekali-kali tidaklah boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim, hendaklah mereka merasa takut kepada keturunannya yang lemah, ya, akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim, berbicaralah dengan ucapan yang mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapapun. Nah, ini berkenaan dengan penjelasannya surat An-Nisa ayat 9 ini. Maka salah satu anugerah Allah yang perlu kita syukuri adalah kita diberikan kemampuan memiliki keturunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyatakan dari pernikahan, tujuan daripada pernikahan agar umatnya beranak pinak, mampu mencetak generasi yang tangguh. Tetapi juga kita pun dituntut untuk mendidik keturunan, dididik untuk agamanya, dididik untuk berbakti kepada orang tuanya, kepada negaranya, disampaikan dalam firman Allah yang kita baca ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tuh. Sayyid Qutb rahimahullah dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, beliau menyatakan, wa tushi hadhihi tawsiyatul musyaddada kama qulna bima kana waqi'an fil jahiliyatil arabiyyah min tadyi'il huquqid du'af bi sifatin amah. Jadi menurut Sayyid Qutb bahwa ayat ini berkenaan dengan kondisi yang ada pada saat itu, di mana pada zaman jahiliyah bangsa Arab biasanya menelantarkan hak-hak orang yang lemah secara umum dan secara khususnya anak-anak yatim dan kaum wanita. Hadhihi rawasib allati dhallat baqiyatan fil mujtama'il muslim. Ya. Kondisi inilah yang masih saja terjadi, masih saja berlaku di masyarakat Islam. Ya, di masyarakat Islam pada saat itu. Sehingga mereka masih mengadopsi misalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sebagian dari mereka masih lekat dengan kebiasaan pra-Islam. Ya. Hatta ja'al Qur'an yuzibuha wa yuziluha. Sampai datanglah Al-Qur'an ayat ini untuk menghapuskan, menghilangkan kebiasaan yang ada di zaman jahiliyah itu. Penelantaran, hak-hak orang-orang lemah, anak-anak yatim dan kaum wanita. Wa yunshi'u fil jama'atil muslimah tasawurat jadidah. Kemudian di dalam masyarakat muslim yang sedang berkembang pada saat itu diberikanlah pemahaman-pemahaman yang baru, pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran Islam, wa masyair jadidah, wa urfan jadidan, kebiasaan yang baru, wa malamih jadid, dan juga semangat yang baru. Surah An-Nisa ayat 9, Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita. Jangan sampai generasi-generasi di bawah kita menjadi generasi yang lemah dalam artian yang sangat luas, ya. Lemah dalam arti imannya, akidahnya, kemudian juga ilmunya, amalnya, syariatnya, psikis, sosial, maupun ekonomi, dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari kelemahan itu perlu ada preventif, ya, pencegahan, saddu dzari'ah, menutup jalan yang dapat mengantarkan seseorang ataupun generasi anak-anak itu kepada kelemahan dari sisi akidahnya. Dipagari akidahnya, ya, didekatkan dengan pembiasaan untuk selalu mengaji atau tilawah Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana berhubungan dengan orang yang lebih tuanya, bagaimana berhubungan dengan
berkomunikasi dengan lawan jenisnya, bermasyarakatnya, bersosialnya, ya. Maka diperlukan sadud dzari'ah, tindakan preventif yang dapat menghantarkan seseorang pada generasi-generasi yang lemah tersebut. Dalam Al-Awdah fi Tafsir, Al-Awdah at-Tafsir menyebutkan, Abdul Latif Al-Khatib, nazalat hadhil ayatu fil awsiyah wal ma'na tadzakkar ayyuhal wasi. Ingatlah wahai pemberi wasiat, dzurriyyataka du'af, keturunan-keturunan engkau yang lemah, min ba'dika sepeninggalmu, wa kaifa yakunu haluhum ba'da mautik, bagaimana keadaanmu ketika atau sesudah engkau wafat, ya. Wa amil al-yatama alladzina wakkala ilaika amrahum, wa amil yatama alladzina ukkila ilaika amruhum, dan para orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim, ya, mereka mengurus urusan anak-anak yatim dan mendidiknya, ya, bimithli ma turidu ay yu'amilu abna'aka ba'da faqdika, maka pergaulilah atau maka berkomunikasilah, maka besarkanlah mereka sebagaimana engkau membesarkan anak-anakmu, ya, diturunkan. Kemudian dari sini dapat kita simpulkan bahwa kehidupan kita tidak hanya selesai, Bapak Ibu sekalian, pada diri kita sendiri, tetapi kehidupan ini akan berlanjut kepada generasi yang berikutnya. Kita sering berucap, ya, aduh, tidak terasa kakak ini sudah usianya masuk SMP lagi, tidak terasa sudah kuliah lagi, tidak terasa nanti mau menikah lagi. Nah, akhirnya kita, ya, dari mulai kita dalam keadaan yang kuat, kemudian kita kembali kepada usia uzur, usia yang lanjut dalam keadaan lemah, terhenti sampai di sana, wafat, meninggal dunia, dan diteruskan oleh anak-anak kita. Jadi tidak terhenti, tidak hanya selesai pada diri kita saja, tetapi kita berlanjut kepada generasi, atau kehidupan berlanjut kepada generasi yang akan datang. Maka mendidik mereka menjadi khalifatullah fil ardh, ya, menjadi tanggung jawab kita sebagai pendahulunya, sehingga dapat menebarkan manfaat dan kebaikan kepada sesamanya. Nah, mungkin inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi, ya, sharing dengan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga memberikan pengetahuan bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih, mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hatur nuhun kepada Ustadz Sandi ya, sudah yang sudah memberikan materi kepada kita semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan atau ingin berdiskusi sama Ustadz Sandi langsung, bertanya, silahkan. Pak Ustadz. Ya. Mangga. Ya, Ibu, silahkan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai. Pak Ustadz, ini mau tanya untuk yang membantu anak itu yatim piatu. Apakah ada batasan usianya itu untuk yatim piatu itu? Karena kan pernah ada ya yang anak usia SD sudah yatim piatu, tapi dia diasuhnya atau di ininya sama saudara yang mungkin yang agak berada gitu. Terus ada yang mau ngasih gitu kepada anak tersebut gitu, tapi tak menerima, tidak memboleh. Terus itu aja mungkin dulu Pak Ustadz. Untuk ini atus satu lagi mungkin ya nggak apa-apa ya. Untuk ini ngasih memberi zakat fitrah.
zakat fitrah apakah boleh ngasihkannya, kan biasanya kalau di lingkungan suka dikoordinir sama masjid gitu ya. Tapi misalkan kalau kita ngasihnya, ini ada keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi ngasih zakat fitrahnya kepada keluarga sendiri itu apakah termasuk zakat fitrah atau bukan gitu. Itu aja mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga, Sasandi. Jadi dari Ibu siapa barusan? Mohon maaf tidak sempat di-highlight. Ibu Sariningsih dari TK2 Pak Ustadz. Ibu Sariningsih. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu ya bisa bersilaturahim pagi hari ini. Jadi seseorang itu ataupun anak itu disebut dengan anak yatim itu sampai dengan usia balik Ibu. Sampai dengan usia balik. Ya, kalau usia balik di dalam syariat kita kan ditandai ya, manakala anak itu sudah tanda-tandanya mungkin di wanita jelas sekali ya, ada haid. Kemudian juga kalau laki-laki mungkin sudah bermimpi basah, ada di organ tubuhnya yang sudah mulai berubah, ditandai misalkan ya di bagian organ-organ tubuhnya. Nah itu disebut anak yatim. Jadi batasannya itu sampai anak itu usia balik, ya sampai usia balik. Nah tadi ditandainya dengan hal itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan zakat fitrah. Nah fungsi daripada zakat fitrah itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda, tuhratan lis-shaim minal lagwi warafath. Jadi zakat fitrah itu mensucikan orang yang berpuasa, membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan perbuatan yang sia-sia, perkataan perbuatan yang keji. Wa tu'matan lil masakin, dan menjadi bahan makanan bagi orang-orang miskin. Wa tu'matan lil masakin, ya, menjadi bahan makanan bagi orang-orang miskin. Ya, jadi ini fungsi daripada zakat fitrah. Mungkin saja ketika kita berpuasa tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu yang bisa merusak, ya, membatalkan puasa tidak, tapi kita melakukan sesuatu yang bisa merusak ibadah saum kita, mengurangi pahala saum kita. Misal kita terpancing emosinya, misalkan kita lisan kita mungkin masih membicarakan orang lain aibnya atau keburukannya, nah, maka itu di zakat fitrah itu. Karena Nabi SAW menyebutkan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak daripada orang yang berpuasa ya, ia tidak mendapatkan apa-apa pahala daripada puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Lapar dan haus saja. Nah, jadi kembali lagi bahwa fungsi daripada zakat fitrah ya seperti itu, untuk membersihkan orang yang berpuasa. Karena boleh jadi dalam pelaksanaan puasanya banyak kekurangan yang dia lakukan, yang kerjakan, perkataan, perbuatan yang yang bisa merusak daripada pahala saumnya itu atau ibadah saumnya itu. Kemudian sebagai sumber makanan lil masakin di hari Id, sementara kita dalam keadaan kecukupan, ya mungkin ada yang berlebih juga dengan bisa memberikan pakaian baru, ya pakaian yang baru, tapi tidak mesti ya Bu ya, tidak harus karena Lebaran harus pakaian yang baru, pakai saja pakaian yang ini yang sudah ada, yang kita layak untuk sholat Id, ya tidak harus yang baru, gitu. Tidak harus yang baru. Ketika sholat Id itu hari raya, ya hari untuk makan, Idul Fitr, kembali orang makan dan minum lagi, ya setelah 1 bulan 30 hari ataupun 29 hari orang berpuasa, Idul Fitr, orang kembali lagi berbuka. Di hari itu orang bisa makan, bisa minum, orang bisa senang, ya. Sementara ada di pihak yang lain atau di tempat yang lain orang yang memikirkan untuk makanan saja sulit, ya. Maka keluarkanlah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah apakah boleh kepada ke masjid yang mengkoordinirnya ya silakan, bisa disalurkan ke masjid, ya mungkin masjid juga mendata sesiapa warganya di lingkungannya yang keadaannya sulit, ya menengah ke bawah kesulitan untuk bahan pokoknya, untuk makanannya, ada data itu.
koordinasi dengan RT-nya, koordinasi dengan RW. Tapi kita juga mungkin kita lebih mengetahui ya, ada kerabat kita sendiri, mungkin keluarga kita sendiri yang memang perlu kita bantu. Ya tidak apa-apa, maka boleh juga ibu memberikan fitrah, zakat fitrahnya kepada orang yang atau saudara ibu yang kondisinya demikian. Jadi kita pun tidak perlu menyalurkan ke masjid, tapi kita berikan. Yang ada di dalam tanggungan saya, misalkan di rumah ini ada istri saya, ada 4 orang anak saya bayarkan zakat fitrah. Sebagian ke ini, sebagian ke ini, yang saya tahu, yang saya datanya ada di saya, diberikan. Ya, mungkin juga bisa meminimalisir ya, supaya tidak bertumpuk di satu pihak yang menerimanya, orang tertuju semuanya ke sana. Nah, kita mempunyai daftar. Jadi silakan ibu untuk memberikan zakat fitrah. Berbeda dengan zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu Nabi Sallallahu atau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah itu malah menekankan agar dikelola. Maka disebut dengan amilin ya. Ada pengelolanya, ada petugas yang memungutnya, ada petugas yang mencatatnya, ada petugas yang mengambilnya, dan ada juga petugas untuk mendistribusikannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi berkaitan dengan zakat mal ini, ambil. Berarti perintah untuk mengambil kepada para amilin, kepada para petugas zakat, pemungut zakat untuk mengambil dari para muzaki itu harta zakat mereka untuk disalurkan, diberikan kepada orang yang membutuhkannya. Nah, itu mungkin Ibu, Allahu a'lam bishawab. Atur nuhun Pak Ustadz. Sampai-sampai Ibu. Siap. Ustadz, selanjutnya ini ada beberapa yang sudah masuk juga pertanyaan dari Bu Titik Handayani SMA. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, sekarang ini ada fenomena fatherless di mana ibu harus menjadi single parent. Bagaimana pola didik dan pola asuh yang baik bagi anak-anak yang tidak memiliki figur ayah di rumahnya agar anak bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan soleha? Nuhun. Silakan Ustaz. Oke, ini ada di kolom chat ya, Kang ya. Ada ibu yang bertanya di sini. Ada fatherless ya. Bukan hanya fatherless juga Bu ya, sekarang juga banyak anak pasangan-pasangan yang fenomena hidup tanpa anak itu. Jadi apa ya disebutnya itu? Childless atau child free Ustaz. child free ya, itu child free ya, tanpa memiliki anak gitu. Sementara di sini ada juga yang ibu menjadi single parent. Bagaimana pola didik dan pola asuh yang baik bagi anak-anak yang tidak memiliki figur ayah di rumahnya. Ya, seperti yang dinyatakan tadi, disampaikan tadi bahwa porsi di keluarga itu, Bapak Ibu sekalian, ini porsi yang sangat besar. Jadi pendidikan yang sangat penting, pendidikan adalah pendidikan di keluarga, terutama pada masa-masa awal ya. Maka dikatakan sebagai golden age. Jadi masa-masa emas gitu ya. Pendidikan yang terpenting, pendidikan di anak. Karena anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan perbuatan ya, bahasa saja Bapak Ibu sekalian, bahasa itu kan belajar kita dari ibu kita, dari ayah kita. Bahasa Sunda saja, misalkan bahasa Sunda yang halus, yang lembut, itu yang belajar. Apa yang diucapkan, apa yang dituturkan oleh ibu, bapak sekalian, itu diikuti oleh anak-anak. Ya, diikuti apa yang terdengar hari ini. Ibu bilang sayur, anak-anak ikuti sayur katanya. Bilang nasi, diikuti oleh anak-anak nasi dan seterusnya. Jadi anak-anak itu duplikasi, meniru apa yang dilakukan daripada orang tuanya. Gitu. Nah, ini menjadi persoalan juga ya, menjadi persoalan manakala sosok ayah itu tidak hadir atau tidak ada ya dalam ini, di dalam keluarga. Ya, ibu membesarkan sesuai dengan kemampuan, kapasitas yang ibu miliki tersebut. Ya, mungkin untuk sosok ayah ini kita perlukan, sangat diperlukan sekali ibu untuk
sebagai qudwahnya. Al-Quran menyebutnya dengan kata uswah. Dengan kata uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti sini juga tadi di awal terkait dengan keteladanan. Ada kalanya keteladanan itu melalui ucapan, ada kalanya keteladanan itu melalui perbuatan. Sekedar anak melihat bapaknya atau ibunya pakai mukena, sudah rapi. Oh, ini ibu mau sholat. Ini sudah mau waktu azan. Ibu Tuh, tadi Ica udah bangun. itu uswah atau keteladanan ini sangat nampak sekali. Maka bagaimana kalau tidak memiliki ibu menjadi single parent, ya kita ibu di sini tentu bebannya akan bertambah lebih, ya bebannya untuk mengajarkan kepada anak-anak akan bertambah lebih besar. Kita tidak menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada tanggung jawab sekolah sepenuhnya, tapi ibu di sini perannya jauh lebih besar. Maka kenalkanlah anak kepada sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas hariannya. Karena pernah suatu ketika para sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana mengetahui karakteristik sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, ibadahnya bagaimana. Maka sumber beritanya, sumber informasinya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kita memperkenalkan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan teladan yang kita ikuti, ya. Contoh yang kita ikuti. Jadi beban lebih bagi ibu untuk menanamkan kepada anak-anak bagaimana akidahnya, bagaimana imannya. Kita bingung mencari figurnya. Tidak mungkin kita menjadikan public figure, artis dan seterusnya sebagai orang yang kita contohi gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, sahabat datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimana ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai suatu hari mereka berkesimpulan, saking luar biasanya Bu ya ibadah yang ditunaikan, yang dilakukan oleh Rasul SAW, taqaluha, para sahabat ini menganggap ibadah yang mereka kerjakan, lakukan itu sangat sedikit sekali, sangat kurang sekali. Maka satu dari mereka berkata, inni usolli bil-lail wala anam. Saya akan terus sholat sepanjang malam, tidak akan pernah tidur. Wa asum wala uftir. Yang kedua berkata, saya akan saum terus, puasa terus, dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga berkata, wa innila atazawwajun nisa, dan aku tidak akan menikahi wanita. Nah, sampailah informasi itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini usolli wa anam, saya itu sholat di waktu malam dan juga saya tertidur, istirahat. Ya. Setelah sholatnya ditunaikan, ya beliau tertidur. Letih, ya beliau tertidur. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW sholatnya, khusyuknya, ibu ya, sholat malamnya, Aisyah menceritakan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u dzak? Bagaimana ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu semua? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, afala akun abdan syakura. Aku hanya inginlah menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang beliau tunaikan hanya semata-mata untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menghadirkan sosok bagaimana kepemimpinannya, bagaimana sosok ayah yang baik ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau selama ini misalkan anak-anak sibuk dengan tayangan televisi, sibuk dengan internetnya, ayo kita hadirkan misalkan kira-kira kajian-kajian agama yang bisa mengena kepada anak-anak, ya. Misalkan para ulama yang terkenal hanif, lurus dengan pelaksanaan keagamaannya, kita kenalkan kepada anak-anak, sehingga anak
ya, mencerna, memahami, ya, terlebih lagi pada usia yang sangat awal sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu. Jadi ini memang beban yang lebih ya Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yu'ina. Jadi memberikan inayahnya, pertolongannya kepada Ibu, kepada Bapak sekalian dalam juga mendidik anak-anaknya. Insya Allah menjadi anak-anak yang saleh, yang saleh. Itu mungkin Kang. Oke, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz Andi ya atas jawabannya. Selanjutnya ada Ibu Yati Mulyati TK1. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya tentang hak waris anak laki-laki mempunyai 2 bagian, tapi nyatanya nggak seperti itu Ustadz. Dikasihnya hanya bilang ini makanya emak, jadi dikasih cuma sedikit. Jadi yang paling banyak itu anak bungsu yang kebetulan tinggal sama ortu. Bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Apakah boleh atau apakah memberatkan orang tua? Hatur nuhun. Ya. Ya ini kita harus bedakan dulu ya, Kang. Ada beberapa istilah, ya. Ada hibah. Hibah itu pemberian, ya, pemberian misalkan orang tua kepada anaknya ataupun sebaliknya karena kedekatan, karena kekeluargaan pada saat hidupnya. Kemudian ada juga wasiat, ya. Wasiat tadi dipersyaratkan tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada yang disebut dengan warisan atau waris. Waris itu dibagikan sepeninggal setelah meninggalnya seseorang, ya, disebut dengan waris. Dan milik siapa harta warisan itu? Tadi saya sempat buat pernyataan harta warisan milik Allah. Maka Allah yang mengatur fulan dapat setengah, fulan dapat 2 bagian, fulan dapat 1 bagian. Nah, kembali kepada Allah, maka biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Mungkin dengan pembagian, ya, kita yakin dengan pembagian seperti itu. Yakin dengan pembagian seperti itulah, itu menjadi amal soleh orang tua yang terakhir. Bila mana anak-anaknya menyadari hal itu. Jadi kalau anak-anaknya kita Islam, ya, berbagi harta warisan ini sesuai dengan aturan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hadis. Ya, jadi seperti itu ya pembagian warisan itu. Mengapa bagiannya anak laki-laki 2 berbanding 1, ya, 2 berbanding 1? Karena kewajiban yang harus ditunaikan, ya, itu lebih besar yang ditunaikan oleh laki-laki. Dalam berbagai ayat Al-Quran disebutkan, misalkan di dalam surat An-Nisa sendiri, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamah, kepemimpinan, ya, sifat kepemimpinan. Sifat qawwamah itu ada pada laki-laki. Bima faddalallah, dengan kelebihan yang telah Allah berikan padanya. Wa bima anfaqu min amwalihim, kelebihan fisik yang ada pada dirinya, kelebihan kematangan akal yang ada pada dirinya, kematangan sikap yang ada pada dirinya, dan juga harta yang mereka bagikan untuk menghidupi keluarganya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi bagian itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentunya ini bisa dikomunikasikan ya dengan anggota keluarga yang lain. Bagaimana harta warisan ini disampaikan, dikomunikasikan, dan jangan ditunda. Ditunda misalkan karena ini kenang-kenangan, karena ini ada nilai historik, karena ini memorinya begini. Jangan ditunda sampai waktu yang tidak terhingga. Siapa yang menjamin kita masih dalam keadaan sehat, Bapak Ibu? Ya, tidak ada yang menjamin. Ada mungkin ahli waris yang memang berhak atas harta warisan tersebut, tetapi karena berlarut-larut tidak sempat dibagikan, meninggal dunia, wafat, meninggal dunia. Jadi ahli warisnya wafat sebelum harta warisannya itu dibagikan. Kan ada seperti itu. Jangan sampai berlarut-larut. Banyak juga kaum muslimin yang membagikan harta warisan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan panduan, ya, hukum Islam ini. Jadi walaupun juga ada sebagian mereka yang meratakan, ya, yang kita tentunya kita sebagai Muslim ya kita ikuti apa yang telah Allah gariskan, aturan-aturan itu.
Nah, yang paling banyak itu di sini yang paling banyak itu adalah anak bungsu yang kebetulan tinggal bersama orang tua, ya, tinggal bersama orang tua mungkin karena dia merawat, karena dia mengetahui pada saat sakitnya, merawatnya dan seterusnya. Ya tentunya tidak seperti itu ya kalau kita kembalikan. Tidak. Jadi kita ikuti aturannya, tetap aturan waris itu harus kita tunaikan. Sama ada dia atau anak itu tinggal dengan orang tua ataupun tidak gitu ya. Tetap itu berkenaan dengan itu sudah ada aturan-aturannya. Gitu. Kenapa harta waris segera dibagikan? Karena orang ketika ditimpa suatu musibah itu hubungan emosional spiritualnya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat lekat sekali. Kalau kita tunda, nah ini sudah mulai jauh. Ego masing-masing sudah mulai muncul. Ya, sifat masing-masing kesombongannya sudah mulai muncul. Maka ketika orang ditimpa musibah, diajak untuk sabar, diajak untuk kembali kepada aturan yang telah Allah gariskan, itu akan lebih mudah daripada membiarkannya, menundanya sampai waktu berlarut. Jadi Ibu Bapak sekalian, ya tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, kita melaksanakan hukum waris ini ya, secara kafah sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar Islam itu berkaitan dengan akhlak dan seterusnya ya, berkaitan dengan ibadah, sholat dan seterusnya, tapi di sisi lain Islam juga mengatur bagaimana ketika seorang wafat, meninggal dunia, ahli waris A, B, C, dan D, dan seterusnya, itu dibagikan hartanya sesuai dengan tuntunan Islam. Setelah dikurangi, misalkan untuk pengurusan jenazahnya, untuk kain kafannya, untuk perawatan di rumah sakitnya, atau untuk membayar hutang-hutangnya. Itu mungkin kan, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz Sandi jawabannya. Baik, selanjutnya karena ini ada beberapa pertanyaan ya Ustaz ya, kita percepat. Dari Ibu Fupu Faridah, Assalamualaikum. Jemputannya Ustaz, benarkah di dalam Al-Quran perintah untuk berkomunikasi dengan anak itu lebih banyak perintahnya kepada ayah daripada kepada ibu? Bagaimana implementasinya dalam keluarga? Jazakallah. Masya Allah, Ibu jangan kecil hati, Bu. Bagaimana perannya ini? Tentu Ibu juga punya peran yang peran yang besar dalam keluarga. Maka ada perkataan yang menyebutkan madrasatul ula. Madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya sebelum anak itu masuk ke taman kanak-kanak, Raudatul Atfal, ataupun istilahnya mungkin ke sekolah dasar, SMP dan seterusnya. Justru ibu inilah yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Jadi anak mengamati ibunya. Kalau ibunya sakit, mungkin juga anak merasakan kesakitan apa yang dirasakan oleh ibunya, gitu ya. Jadi dalam berkomunikasi ini tentu ya ibu ya banyak porsinya juga. Ibu banyak porsinya karena ayah itu tabiatnya, wataknya itu kan bekerja, mencari mata pencaharian. Walaupun memang sekarang banyak juga bekerja penuh waktu di luar. Gitu ya. Tetap yang banyak berkomunikasi itu adalah juga ibunya juga memiliki peran yang besar ya. Bagaimana ibunya nanti bisa membentuk karakter anak menjadi anak yang saleh, bagaimana ibunya membimbing anak-anaknya. Ibu ada kesanggupan, kemampuan untuk sama-sama tadarus, tilawah Al-Quran, ya sama-sama dilakukan dengan anaknya. Dan momentum ini, Bapak Ibu sekalian, momentum Ramadan, ya, ini momentum yang sangat tepat sekali. Kita bisa berkumpul bareng sama keluarga, sahur bersama-sama, kemudian juga mungkin tadarus tilawah Al-Quran bersama-sama, nanti iftarnya juga diusahakan untuk bisa bersama-sama, yang sementara waktu misalkan di luar Ramadan mungkin kita masing-masing kan di mana ya, kadang juga berangkat ke tempat kerja belum sempat sarapan, belum sempat makan ya. Sementara anak-anak harus disiapkan dan seterusnya. Ya, memang di dalam Al-Quran ya ayah juga peranannya besar. Ya, contoh misalkan di surat Al-Balad, Bu,
wa walidin wa ma walad. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad, engkau bermukim menetap di kota ini, di kota Makkah ini. Wa walidi wa ma walad, demi ayah ya dan anaknya. Jadi disebutkan di sana demi ayah dan anaknya. Walaupun juga di dalam ayat-ayat yang lain ada juga di sana disebutkan peran ya ibu ya, bagaimana ibu wanita-wanita yang soleh itu disebutkan di surat misalkan Al-Mumtahanah ya, disebutkan wanita-wanita yang soleh di sana disebutkan wanita-wanita yang salehah. Nah, wa walidi wa ma walad, ayah itu sangat senang kepada anaknya. Ayah membela anaknya. Ayah ingin menyenangkan anaknya. Bila mana ayah pulang dari tempat kerjanya ingin membawa sesuatu yang bisa disantap atau yang bisa dimakan oleh anak-anaknya. Ya, jadi di sini disebutkan wa walidi wa ma walad, demi ayah dan anaknya. Ya, jadi bahkan dijadikan sumpah ya di dalam surat Al-Balad itu demi ayah dan juga anaknya. Tapi sekali lagi ibu tidak mengecilkan peran ibu sekalian di dalam keluarga, justru juga peran ibu sangatlah besar. Mungkin ayah banyak aktivitasnya di luar, aktivitas bekerja dan seterusnya ya, bekerja mencari nafkah. Ibu porsinya banyak di rumah, ya mendidik anak, dekat dengan anak, memurojaah Al-Qur'annya, mengingatkan ibadahnya, menasehatinya. Nah, jadi ini bagaimana peranan ini bisa dijalankan oleh bersama-sama. Ayahnya, ibunya menjalankan peran, sama-sama mendidik anaknya, sama-sama membina anaknya. Tidak boleh juga menyerahkan sepenuhnya kepada ayah, tapi ada porsi di sana. Tidak juga menyerahkan sepenuhnya pembinaan kepada ibunya, tetapi ada porsi pembinaan ayah di sana, juga pembiasaan. Ya, jadi bersama-sama ini bisa dilakukan, menyeimbangkan antara keduanya. Baik, itu Kang. Mungkin itu ya. Iya, oke. Turun, Ustadz. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, namun waktu kita terbatas, Ustadz ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Pada intinya memang tema kita diangkat pada kesempatan kali ini adalah ayat-ayat pendidikan Ibu Bapak semuanya ya. Ayat-ayat pendidikan yang memang menjadi salah satu rujukan oleh perguruan. Ini pun kami dapat rekomendasi dari perguruan untuk bisa menyampaikannya, dan fitrah anak ini memang relate dengan sebuah hadis qala Rasulullah SAW, artinya setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Orang tuanya akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi, hadis riwayat Muslim. Maka kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kitalah yang membentuk akhlaknya, kita yang membentuk akidahnya, kita yang membentuk fitrah anak ini tuh sesuai dengan apa yang Allah ridhoi gitu ya. Karena bisa sebaliknya, Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau paham-paham akidah lainnya yang perlu sekali kita waspadai jika itu memang sesuai dengan yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Ini relate dengan pembahasan yang dibahas oleh Ustadz Ardiano Rusfi ya di hari Jumat, yang Bapak Ibu bisa lihat recordnya di aplikasi, tentang menumbuhkan fitrah keimanan ya. Imanan itu perlu ditumbuhkan fitrahnya, dan perlu sekali kita jaga gitu ya sebagai orang tua. Baik, sebelum closing statement mungkin sebelum ditutup mungkin Ustaz Sandi ada closing statement terlebih dahulu, nanti ada pengumuman setelah ini. Nah, syukran. Saya closing dengan pertanyaan dari Prof. Neni saja. Jadi qaulan ma'ruf dengan qaulan sadid. Jadi singkat saja, qaulan ma'ruf itu perkataan yang baik, qaulan sadidan itu perkataan yang tepat. Sebagai contoh, Nabi SAW dalam hadisnya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad lagha. Kalau kamu bilang kepada kawanmu yang ada di sebelahmu pada hari Jumat,
ya, diamlah kamu. Sedangkan imam saat itu sedang berkhutbah. Maka ucapan kita itu ucapan yang sia-sia. Faqad lagha. Nah, ini kita bisa masukkan nih. Perkataan kitanya baik, benar itu ya, ma'ruf, tapi belum tentu tepat. Ya. Belum tentu sadid. Jadi sadid itu lebih kepada ketepatan kita, bagaimana memilih momentumnya, waktunya, ketepatan cara penyampaian kita, apakah kita di depan umum ataukah kita dengan personal saja, ya. Juga kita lihat kondisi. Nah, mungkin bisa membedakan ibu bapak sekalian, qaulan ma'ruf, seni berkomunikasi ya. Di dalam Al-Qur'an ada qaulan layyinan dengan perkataan lemah lembut, ada qaulan ma'rufan, perkataan yang baik, ada juga qaulan sadidan, perkataan yang tepat gitu ya, yang tepat. Maka tadi terjemahnya di terjemah Kemenag itu, ma'ruf diartikan dengan baik, sadid diartikan dengan benar gitu. Itu saja mungkin Kang. Jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, terlebih lagi di bulan Ramadan yang akan kita jalani ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Sandi atas ilmu dan seluruh ya materi yang disampaikan Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, izinkan kami untuk menampilkan sebuah video tutorial sebentar ya. Nanti filenya di-share juga sih, cuma kita saksikan dulu ya, biar bareng-bareng bisa kita tonton tentang penggunaan aplikasi. Ini rutin untuk guru-guru DH, untuk internal DH. Oke, jadi ini video tutorialnya dalam penggunaan aplikasi. Nanti dicoba kita share juga di grup-grup supaya bisa Bapak Ibu bisa gunakan dan lebih mengerti ya. Mulai dari cara sign in-nya. Ini apa namanya, nanti kita share lagi linknya. Jadi emang aplikasi ini untuk memudahkan ya, untuk jadi satu link semuanya. Mulai dari amalan, mulai dari record kelas dan juga absensi gitu ya, pusat informasi. Ini daftarnya bisa 2 macam ya Bapak Ibu. Yang ini bentar. Nah ini kalau klik yang atas nanti cek email, nanti ada apa namanya, ada PIN-nya. Kalau Google, sign in with Google nanti ini lebih cepat, jadi saya rekomendasikan yang bawah dikliknya kalau baru pakai sign in with Google gitu. Langsung pakai ininya ya, alamat email Google-nya. Buat akunnya nanti klik profile, terus nanti ada buat buat akun, yang klik yang atas, terus lengkapi ininya apa namanya, informasinya.
lalu absen, di absen dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang fitur yang terbaru udah nggak perlu milih tanggal, jadi langsung checklist nanti hadir apa enggak, udah gitu aja lebih cepat. Kentong gitu. Nggak Cek, kelihatan. Ya mah nggak. cek amalan ini ya buat Bapak Ibu untuk bisa memantau amalan hariannya. Nanti ada rekapitulasi dari amalan itu. Ini insight Bapak Ibu mau berbagi kesan, pesan apa yang didapatkan di kelas yang tengah berlangsung, di sini bisa ya bikin insight langsung. Sini udah ada juga Bapak Ibu bisa lihat insight-insight yang dibuat sama Bapak Guru dan peserta yang lain. Kelasnya yang udah berlangsung ataupun yang telah berlangsung, yang mau berlangsung bisa di sini, ada recordnya juga di situ, bisa ditonton lagi. Ini pengumuman yang baru ada ini tentang ini ya, buat support kegiatan DPU. Dan ini rekapitulasi, ini menarik juga untuk tahu, oh saya hadirnya sudah berapa banyak, amal yaumiyahnya kayak gitu. Jadi nanti di share, insya Allah ini di grup-grupnya. Nah, sebelum itu saya mau mengumumkan Bapak Ibu, selama bulan Syaban kita sudah bersama dengan format yang baru ya. Di hari Sabtu ini, biasanya hari Jumat, izin mau menyampaikan nih, yang pertama presentasi kehadiran pembinaan di bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim, ini dari berbagai unit dulu yang ada di perguruan ya. Persentase kehadiran pembinaan bulan Sya'ban, perguruan 11%, TK 1 74%, TK 2 29%, SD 1 36%, SD 2 55%, SMP 43%, SMA 37%, primary 40%, secondary 18%, daycare, ASPA Dagir 4, ASPA Pakar 0, ASPI DHIS 22, ASPA 1 DHIS 5, ASPA 2 DHIS 17. Alhamdulillah. Dan yang paling banyak persentasenya untuk bulan Syaban ini diraih oleh TK 1. Masyaallah tabarakallah. Mana suaranya TK 1? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bagiannya orang Cisitu TK 1. Insyaallah alhamdulillah hatur nuhun partisipasi dan antusiasmenya dari Bapak Ibu semuanya. Ini jadi acuan semangat ya, semoga unit-unit lain pun bisa makin semangat mengajak. Ini bukan jumlah kehadiran ya, tapi persentase gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan jumlah di masing-masing unit. Lalu untuk DPU ya, DPU ini DPU 60%, IP 1%, Al-Misbah 8, Ibrahim 8, CQ 13, Dinamik 8, DKM Alisan 4, Koperasi 31, Rajis 0, Daya Publishing 0, Tazaka 6. Jadi ya kurang lebih mungkin selain DPU sebagai penyelenggara ada koperasi ya 31% yang ada di peringkat teratas seperti itu. Baik, dan untuk penggunaan aplikasi Mekah ini persentasenya. Oh ya, koperasi ada suaranya mana? Teman dari koperasi ada hadir? Ada Bu Yati tadi ya. Insya Allah, oke yang bertanya. Oke, ini persentase penggunaan aplikasi Mekah masih didominasi pun oleh teman-teman dari TK 1 ya 71%. Sisanya masih di bawah 50%. Mangga Bapak Ibu ini untuk absensi untuk 1 bulan ke depan 3 pertemuan lagi mungkin ya kita akan maksimalkan di 2 kanal di Google Form dan juga di aplikasi. Namun di bulan selanjutnya kita akan fokus di penggunaan absensi di aplikasi. Jadi silakan untuk bisa nanti ditelaah lagi, dilihat lagi tutorialnya. Jika ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu bisa mengajak Bapak Ibu yang lain untuk menggunakan dan menginstal. Jika ada kendala lagi-lagi kami sampaikan, bisa disampaikan kepada kami gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk link aplikasinya ini silahkan untuk bisa diakses.
Nanti akan ditayangkan juga di grup-grup masing-masing. Jangan lupa absensi, amalan yaumiyahnya juga silahkan diisi, itu untuk tracking ya Bapak Ibu semua. Nanti ada poinnya, Bapak Ibu bisa lihat untuk bisa penyemangat juga di bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah bil jannah, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan. Semoga kita sampaikan di Ramadan dan hingga akhir ya, bihusnil khatimah. Semoga Allah ridhoi perjalanan kita di Ramadan. Semoga Allah kasih kita magfirah di bulan Ramadan, sehingga kita bisa mencapai surganya Allah lewat Ramadan ini. Aku qouli hadza, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah bil jannah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tur nuhun Kang Faisal. Nuhun sadayana Ustaz Andi, nuhun sadayana. Nuhun sadayana, Assalamualaikum. Nuhun Prof. Nuhun Bapak Ibu sedayana. Assalamualaikum. Hatur nuhun Ustadz Sarena. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Prof. Mangga hatur nuhun Ustaz.